Nah, di mana di situ ketika mereka sudah masuk dan mendaftar ketua angkatan, pasti kalian akan merasakan di mana di situ kalian itu harus menjadi yang lebih baik, harus menjadi contoh-contoh kan seperti itu. Jadi itu adalah pelajaran yang sangat penting di dalam ketua angkatan seperti itu. Halo Sobat Himepa, kembali lagi di Himepa Podcast, ruang ngobrolnya anak EP. Nah, kali ini aku mau nemenin kalian berbicara tentang ketua angkatan. Siapa nih yang dari dulu udah sering jadi ketua? Atau pengen nyoba kursi ketua? Nah, di sini tempatnya, jadi dengerin sampai akhir ya. Untuk menemani perbincangan kita kali ini, aku udah undang salah satu narasumber nih yang keren banget. Ini dia, bisa diperkenalkan Kak namanya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Handika, saya dari Himepa FE Untidar. Di dalam Himepa organisasi yaitu saya menjabat di bidang humas. Humas ya, berarti hubungan masyarakat gitu ya. Hubungan masyarakat. Nah, pengalamannya di Humas tuh pernah ngapain aja gitu di Himepa gitu? Seru nggak sih? Seru banget sih pastinya, karena yang saya ingini kan mas organisasi. Jadi dalam organisasi ketika kita diamanai di bidang apapun kan kita menerima, karena kan kita juga menjalin relasi, kita juga mencari pengalaman kan seperti itu. Nah, di dalam humas kan aku juga belajar ya. Jadi awal-awal kan aku belajar, di mana di situ ketika belajar dari awalnya kan memang kita juga umbang-ambing sih, umbang-ambing. Nah, tapi saat berjalannya waktu di Himepa itu ya bisa menyesuaikan sih, karena kan itu juga menjadi jobdesk saya lah. Berarti belajar manajemen waktu juga ya. Manajemen waktu ya, berarti itu banyak banget yang dipelajari. Ya, nah, oke, ngomongin tentang ketua angkatan nih. Bisa dijelasin nggak sih kepada teman-teman kita semua itu ketua angkatan tuh apa sebenarnya? Ketua angkatan ya. Nah, ketua angkatan itu kan sebagaimana di situ kan dari Himepa itu membantu mencarikan ketua angkatan. Nah, ketika mahasiswa baru itu masuk, ketua angkatan itulah yang akan memimpin nantinya. Nah, dimana kan di situ dari Himepa juga memfasilitasi teman-teman mencarikan pemimpin di dalam organisasi gitu ya. Di dalam angkatan. Seorang pemimpin itu kan yang kita cari kan di situ memiliki kriteria-kriteria tertentu ya. Kriteria tertentu yang dimana di situ kan kriterianya yaitu mereka bisa ngomong di depan orang banyak, ataupun mereka juga bisa menyalurkan informasi, menyampaikan aspirasi kan seperti itu ya. Di mahasiswa kan yang ini seperti itu sih. Jadi ketua angkatan ini itu berarti pemimpin angkatan gitulah ya bahasa. Pemimpin angkatan ya. Benar. Kalau kriteria yang harus dimiliki nih sebagai ketua angkatan itu apa aja toh? Nah, kriterianya sih mereka itu juga nggak malas-malas untuk menjalin relasi. Yang dimana kan ketua angkatan itu nggak hanya di angkatannya sendiri ya, karena di dalam mahasiswa itu juga banyak prodi, banyak fakultas yang dimana di situ kita itu nggak hanya belajar di dalam prodi tersebut dan seperti itu. Oke, berarti itu pastinya nanti bakal menjalin relasi ya. Relasinya bakal luas banget. Itu tuh nggak cuman angkatan kita doang nggak sih? Pasti juga ke angkatan atas juga. Ya benar itu. Karena kan mereka juga masih belajar ya. Mereka di fase-fase belajar mahasiswa baru yang dimana belum tahulah sisi baik-baiknya di dalam mahasiswa kan seperti itu. Jadi kan ketika mereka menjalin hubungan, menjalin relasi mereka ke kakak tingkat kan akan menjadikan mereka itu lebih mudah untuk berjalannya. Seperti itu. Benar. Oke, berarti nah kalau menjadi ketua nih pasti kan harus punya visi misi gitu. Ya, benar. Sosialisasi visi misinya itu kapan sih? Sama kira-kira ini tuh diambil itu melalui apa? Apakah pemungutan suara atau vote atau bagaimana? Itu kira-kira kapan gitu? Nah, ketika itu kan dari humas kan mengetahui
sudah tahu orang-orangnya. Jadi ketika Oke. sebelum mereka masuk dalam kampus itu kita itu menyediakan forum yang ngopi lah, nongki bareng yang menjadikan mereka itu lebih dekat kepada kakak-kakak tingkat kan seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui teman-teman angkatan 25 ya sekarang ini ya. Iya 25 benar. Angkatan 25, maba-maba 25 ini kan kita juga pastinya kita juga menyediakan forum-forum yang dimana di situ kita kan juga mengetes mereka kan Oke, seperti itu. dites Jadi ya. kan kita juga tahu seberapa sih mereka itu bisa ngomong Bibit-bibitnya di Iya, orang banyak kan benar. seperti itu. Seberapa kemampuannya gitu ya. Kemampuannya seberapa besar lah seperti itu. Oke, untuk pemilihannya itu berarti berdasarkan vote gitu ya, pemungutan suara. Iya, kalau pemilihannya sih berdasarkan vote karena kita kan itu seperti tugas untuk teman-teman yang vote tersebut karena di dalam webnya kan kita ketika mau vote itu kan ketika kita mau vote itu kan kita juga seperti penugasan ya disertai teman-teman ya. Jadi ketika mereka ada yang nggak vote kan tahu dari email-email tersebut. Oke, berarti nanti pemungutannya lewat vote. Itu waktu pemungutan itu juga ada sosialisasi visi misi juga kan? Visi misi calon-calonnya itu. Ada, itu kan sebelum mereka naik panggung untuk bertanding di dalam orang banyak, kan mereka dijadikan forum dulu. Nanti kalau enggak kita per kelas. Jadi per kelas itu kita sampaikan ketika mereka buat visi misi dan yang lain-lain untuk persyaratan ketua angkatan seperti itu sih. Oke, berarti sebelum itu pasti kan ada pendaftaran dulu nih. Ya, Nah, itu pendaftaran. pendaftarannya kira-kira kapan ya akan dilaksanakan? Untuk pendaftarannya sih ketika kan untuk pelaksanaan ketua angkatan itu kan di bulan September ya. September. Nah, di awal September itu dari kita jauh-jauh di bulan Agustus itu kita udah umumin ketika mereka udah masuk ke dalam kampus. Lah kita kan melakukan pengumuman untuk pendaftaran tersebut. Berarti pengumuman pendaftaran itu Ya, mulai dari Agustus ya, Mulai udah dari mulai Agustus diberitakan. Terus nanti mereka harus menyiapkan kayak visi misi apa-apa Ya, gitu visi kan misi, ya. Terus seperti nanti di vote itu saat kapan ya? Kira-kira? jadi untuk pelaksanaan vote atau pemilihan atau vote itu ya. Nah, itu kan di situ mereka ada acara. Jadi ketika maba itu ada acara setelah PKKMB selesai itu selisih 1 bulan lah. Oke, sekitar 1 bulan. Satu bulan lah. Setelah 1 bulan kan bulan September ya. Ya, Sekitar selisih 1 bulan itu mereka ada acara lagi LKMMPD, pendidikan dasar. Jadi mereka ketika pendidikan dasar itu mereka itu nanti diadakan diajarkan materi yang dimana di situ ada pemateri-pemateri yang luar biasa ya, dimana di situ bisa membangun mereka hidup mahasiswa itu seperti apa kan seperti itu. Oke, berarti vote-nya waktu LKMMPD melalui vote itu dengan media apa itu? Itu biasanya sih Serling ya, Serling jadi Google Form seperti itu. Oke, Google Form. Terus nih, kalau nih indikator keberhasilan seorang ketua angkatan itu apa? Nah, ini nih indikator keberhasilan seorang ketua angkatan ya. Ya ini mungkin itu juga pengalamanku juga ya Mas Kang ya. Karena juga aku juga baru awal-awal sih mahasiswa dan mengetahui itu semua. Dari awal aku ini kok ada ketua angkatan seperti ini kan bertanya-tanya ya di situ. Lah di mana di situ gunanya apa ketua angkatan, kita udah mahasiswa loh. Nggak seperti SMA lagi, nggak seperti SMP lagi lah seperti itu. Nah tetapi di situ seorang ketua angkatan itu adalah seorang yang dimana di situ menjadi panutan, dan ketua angkatan itu adalah orang yang mempunyai relasi yang sangat banyak. Relasinya banyak gitu banyak sekali karena ketua angkatan kan setaranya dengan organisasi di kampus. Setara kampus, dengan organisasi berarti ya. Iya, setara dengan IMEPA. Jadi kan di situ ketua angkatan itu adalah sosok-sosok yang dimana di situ kan seperti awal tadi ya kriterianya ya, mereka itu bisa mengasih informasi, menyalurkan informasi, Benar banget. yang seperti itu. Nah, dimana di situ
ketua angkatan itu juga adalah jembatan-jembatan ya, jembatan-jembatan jembatan yang mahasiswa dengan membedakan. dosen dengan yang lainnya, yang dimana di situ seorang pemimpin itu sebuah panutan. Benar. Nah, ketika kita menjadi pemimpin dan dimana di situ kita bisa menyesuaikan lah antara kita di forum yang besar, di forum yang kira-kira kita nyantai, nongki, seperti itu kan seberapa besar kita kan bisa menyesuaikan itu semua. Nah, di situ ketika kita sudah bisa menyesuaikan itu adalah kriteria yang menjadi bisa Kriteria yang itu bisa adalah menjadi itu adalah kriteria yang bisa menjadi panutan untuk mahasiswa lainnya kan seperti itu. Oke, berarti selain kriteria itu juga terdapat benefit yang banyak banget ya, seperti apa aja Banyak tadi? banget sih. Ada relasi, mungkin juga bisa ngomong gitu, pasti banyak iya. banget ya. Nah, kalau dari Handika sendiri nih, ada saran nggak sih untuk calon-calon mahasiswa baru yang ingin mendaftarkan diri sebagai ketua angkatan gitu, sarannya apa aja? Nah, kalau saran sih karena di dalam mahasiswa itu ketua angkatan udah harus wajib ya. Iya, wajib. Harus wajib itu ketua angkatan. Jadi ketika ketua angkatan itu terbentuk kan wajib ya di situ sifatnya. Untuk mahasiswa lain itu juga bisa di situ mendampingi ketua angkatan tersebut, karena kinerja ketua angkatan itu nggak hanya sendiri, kita itu bergerak bersama, dan di mana di situ mahasiswa lain itu juga kan kita sebagai mahasiswa itu membentuk diri kita menjadi lebih baik, diri kita menjadi lebih tahu dunia di mana di dunia ini kan kita juga banyak membangun relasi yang seperti itu. Nah, saran dari saya sih, dari teman-teman mahasiswa itu berlomba-lombalah untuk mendaftar di ketua angkatan ini, karena ketua angkatan ini kesempatannya hanya sekali, nggak datang dua kali kan. Benar banget. Nah, ini jadi yang daftar itu bisa seluruh angkatan gitu kan? Bisa seluruh angkatan sih. Setiap kelas. Cewek cowok juga enggak dibatasi sih. Oke, nah dari Kak Andika sendiri nih, ada kata-kata penyemangat lagi nggak nih buat teman-teman biar mereka terpancing semangatnya untuk mendaftar jadi ketua angkatan gitu? Atau mungkin juga bisa menjadi closing statement, karena kita udah ternyata nggak kerasa kita udah berada di ujung segmen kita kali ini. Oh ya. Nah, ya mungkin kata-kata dari saya itu kan kita itu terjun di mahasiswa itu nggak hanya kita belajar di dalam akademiknya saja. ya. Nah, kita kan juga harus membangun relasi, juga kita membangun ya mungkin kerjasama yang dimana itu kita pribadi dengan orang lain kan termasuk kerjasama juga ya, yang dimana organisasi kan juga bisa terbentuk ketika kita mempunyai public speaking yang bagus lah. Untuk public speaking yang bagus itu kan harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Nah, dimana di situ ketika mereka sudah masuk dan mendaftar ketua angkatan, pasti kalian akan merasakan dimana di situ kalian itu harus menjadi yang lebih baik, harus menjadi contoh-contoh kan seperti itu. Jadi itu adalah pelajaran yang sangat penting di dalam ketua angkatan seperti itu. Oke, dan juga ketua angkatan ini kan wajib gitu ya, kan wajib, ya. Nah, apa jadinya angkatan tanpa ketua ya, gitu? Seperti itu, benar. Lagian siapa juga sih yang kayak nggak pengen gitu menduduki jabatan kursi ketua gitu kan ya? Benar sekali itu. Nah, itu tadi tentang ketua angkatan. Yang tertarik bisa untuk mendaftar besok jika sudah dibuka, jangan lupa berdaftar ya. Terima kasih udah mau datang, udah mau aku tanya-tanyain tentang ketua angkatan ini. Nah, jadi sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah. Harus apa perkenalan, Wai? Mungkin itu akan berharga ketika mereka itu menjadi kata-kata lali. Menjadi sosok yang saran-saran lagi nggak kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Oke, nah
Berarti kan di situ mahasiswa itu haruslah kita muter-muter. Mahasiswa itu memiliki kesempatan yang besar lah untuk bisa berpublic speaking dengan mendaftar ketua angkatan. Ya toh, ya toh. Oh.